Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah resmi menggelar pelantikan pengganti antar waktu atau PAW bagi Joni Kristijanto dari fraksi Partai Gerindra pada Jumat, 14 Agustus 2026. Joni resmi mengemban amanat sebagai anggota Dewan menggantikan almarhum Sukardiono yang wafat pada April lalu. Penetapan Joni dilakukan berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara terbanyak kedua di Dapil 8 Jawa Tengah yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Boyolali. Pada pemilu legislatif sebelumnya, almarhum Sukardiono memperoleh 63.000 suara, disusul oleh Joni yang mengantongi 53.000 suara. Usai prosesi pelantikan, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyampaikan bahwa Joni selanjutnya ditugaskan di Komisi E yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Sumanto meminta Joni untuk segera beradaptasi dan menghadirkan terobosan kebijakan bagi masyarakat. Ini kan di komisi, kemudian nanti terus dilakukan penyesuaian diri dulu ada komisi kalau misalnya komisi dan diberikan yang berada pada terobosan baru di komisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita yang ada di Jawa. Ada ya di pendidikan, kesehatan, kemudian kesejahteraan. Menanggapi arahan pimpinan Dewan, Joni Kristijanto menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja di Komisi E. Ia menegaskan akan membawa dorongan perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan anggaran publik di Jawa Tengah. Menurut Joni, anggaran daerah untuk sektor kesehatan dan pendidikan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai beban pengeluaran APBD, melainkan harus ditempatkan sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Alhamdulillah, karena ini ditugaskan di Komisi E, di mana di situ membawai pendidikan juga ada kesehatan. Selama ini bahwa kita mungkin paradigmanya yang mulai harus bergeser, bahwa tentang pendidikan dan kesehatan harusnya dipikir itu adalah sebuah investasi, bukan suatu pos pengeluaran, tetapi adalah pos investasi. Bahwa menyehatkan orang itu sebagai upaya kita, kemudian untuk misalnya untuk anak sekolah mengurangi mereka libur karena sakit, untuk yang bekerja juga sama. Termasuk di pos pendidikan bahwa kemudian adanya program-program pemerintah juga kita harus mendorong, kita posisikan itu sebagai sebuah investasi juga, bukan pengeluaran. Nah, kadang seringkali kita itu terjebak ketika melihat APBD, APBN itu wah pengeluaran, pos pengeluaran, bukan. Kadang itu adalah pos-pos investasi. Karena pendidikannya bagus, mereka sekolah dengan tenang, gedungnya jadi bagus-bagus seperti revitalisasi sekolah yang dilakukan pemerintah hari ini. Pada anak-anak sekolah juga mendapatkan makan siang gratis, diharapkan itu menjadi satu lingkungan yang baik, satu environmental yang baik, di situ ekosistem yang baik, sehingga dalam dunia pendidikan kita ke depan menghasilkan murid-murid sekolah yang memang lebih sehat, kedua belajarnya lebih bisa intens, dan ketiga harapan ketika nanti mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.